Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soyuper Channel. Untuk video kali ini kita akan membahas latihan soal PKN kelas 8 bab 1 tentang fungsi dan kedudukan Pancasila. Materi soal ini bisa dipergunakan untuk ulangan harian, UTS maupun untuk ulangan akhir semester. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan latihan soal PKN kelas 8 bab 1 ini. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara? A. Hanya sebagai simbol negara. B. Panduan hidup masyarakat Indonesia. C. Landasan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. D. Aturan tidak tertulis dalam masyarakat. Jawaban yang benar adalah C. Landasan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Nomor 2. Kapan Pancasila pertama kali dirumuskan sebagai dasar negara? A. 17 Agustus 1945. B. 1 Juni 1945. C. 18 Agustus 1945. D. 22 Juni 1945. Jawabannya adalah B. 1 Juni 1945. Nomor 3. Siapa yang pertama kali menggagas istilah Pancasila? A. Insinyur Soekarno. B. Muhammad Yamin. C. Muhammad Hatta. D. Supomo. Jawabannya adalah A. Insinyur Soekarno. Nomor 4. Bagaimana kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? A. Sebagai ideologi terbuka. B. Sebagai sumber dari segala sumber hukum. C. Sebagai pedoman tidak resmi. D. Sebagai aturan tambahan. Jawabannya adalah B. Sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nomor 5. Apa fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? A. Sebagai alat pemersatu bangsa. B. Hanya sebagai slogan nasional. C. Pedoman dalam kegiatan ekonomi saja. D. Aturan dalam kehidupan politik saja. Jawabannya adalah A. Sebagai alat pemersatu bangsa. Nomor 6. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam A. Undang-Undang Dasar 1945. B. Peraturan daerah saja. C. Kebiasaan masyarakat saja. D. Aturan organisasi tertentu. Jawaban yang benar adalah A. Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 7. Mengapa Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka? A. Karena dapat diubah sewaktu-waktu. B. Karena bersifat fleksibel sesuai perkembangan zaman. C. Karena tidak memiliki aturan tetap. D. Karena dapat ditafsirkan bebas. Jawabannya adalah B. Karena bersifat fleksibel sesuai perkembangan zaman. Nomor 8. Pancasila sebagai dasar negara memiliki sifat A. Dapat berubah sesuai keinginan. B. Bersifat sementara. C. Bersifat tetap dan tidak dapat diubah. D. Berlaku hanya untuk kelompok tertentu. Jawabannya adalah C. Bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Nomor 9. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila pertama adalah A. Nasionalisme. B. Kemanusiaan. C. Ketuhanan Yang Maha Esa. D. Keadilan sosial. Jawabannya adalah C. Ketuhanan Yang Maha Esa. Nomor 10. Bagaimana cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? A. Mengutamakan kepentingan pribadi. B. Menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. C. Bersikap individualis. D. Mengabaikan musyawarah. Jawaban yang benar adalah B.
menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Nomor 11. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? A. Hanya sebagai simbol negara. B. Pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. C. Aturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial. D. Warisan budaya asing yang diadopsi. Jawabannya adalah B. Pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nomor 12. Nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan sila pertama adalah A. Mengutamakan kepentingan pribadi. B. Menghormati perbedaan agama. C. Mengabaikan kepercayaan orang lain. D. Memaksakan keyakinan pada orang lain. Jawabannya adalah B. Menghormati perbedaan agama. Soal nomor 13. Bagaimana cara mengamalkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? A. Membeda-bedakan teman berdasarkan suku. B. Mengabaikan hak-hak orang lain. C. Menghargai dan menghormati sesama manusia. D. Bersikap individualistis. Jawaban yang benar adalah C. Menghargai dan menghormati sesama manusia. Nomor 14. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah A. Sebagai pedoman untuk mencapai tujuan nasional. B. Hanya sebagai lambang negara. C. Sebagai hiasan dalam dokumen negara. D. Warisan yang tidak perlu diamalkan. Jawabannya adalah A. Sebagai pedoman untuk mencapai tujuan nasional. Nomor 15. Nilai gotong royong dalam Pancasila tercermin dalam sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Kelima. Jawabannya C. Ketiga. Nomor 16. Contoh penerapan sila keempat Pancasila adalah A. Memaksakan pendapat dalam musyawarah. B. Menghargai hasil keputusan musyawarah. C. Mengabaikan suara minoritas. D. Bersikap otoriter. Jawabannya adalah B. Menghargai hasil keputusan musyawarah. Soal nomor 17. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berfungsi sebagai A. Pemecah belah bangsa. B. Penghambat kemajuan. C. Pemersatu bangsa Indonesia. D. Penghalang modernisasi. Jawabannya adalah C. Pemersatu bangsa Indonesia. Selanjutnya soal nomor 18. Nilai keadilan dalam Pancasila tertuang dalam sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Kelima. Jawabannya adalah D. Kelima. Soal nomor 19. Apa akibat jika bangsa Indonesia tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila? A. Kehidupan berbangsa menjadi lebih baik. B. Perpecahan dan konflik dalam masyarakat. C. Meningkatnya persatuan bangsa. D. Kemajuan dalam segala bidang. Jawabannya adalah B. Perpecahan dan konflik dalam masyarakat. Nomor 20. Siapa yang bertanggung jawab mengamalkan nilai-nilai Pancasila? A. Hanya pemerintah. B. Hanya tokoh masyarakat. C. Seluruh warga negara Indonesia. D. Hanya aparat keamanan. Jawaban yang benar adalah C. Seluruh warga negara Indonesia. Nomor 21. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum? A. Pancasila adalah dasar negara yang tidak memiliki kekuatan hukum. B. Pancasila merupakan sumber utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
C. Pancasila hanya berlaku untuk hukum adat. D. Pancasila tidak memiliki hubungan dengan sistem hukum. Jawabannya adalah B. Pancasila merupakan sumber utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nomor 22. Mengapa Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia? A. Karena usianya yang sudah tua. B. Karena merupakan warisan kolonial. C. Karena nilai-nilainya menjadi dasar pembentukan seluruh peraturan di Indonesia. D. Karena tidak ada sumber hukum lain. Jawabannya adalah C. Karena nilai-nilainya menjadi dasar pembentukan seluruh peraturan di Indonesia. Nomor 23. Bagaimana hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? A. Tidak ada hubungan sama sekali. B. Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar dari Pancasila. C. Pancasila menjadi dasar dan sumber dari Undang-Undang Dasar 1945. D. Keduanya saling bertentangan. Jawaban yang benar adalah C. Pancasila menjadi dasar dan sumber dari Undang-Undang Dasar 1945. 24. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila pertama mencerminkan A. Nilai keadilan sosial, B. Nilai kemanusiaan, C. Nilai ketuhanan dan keagamaan, D. Nilai persatuan. Jawabannya adalah C. Nilai ketuhanan dan keagamaan. 25. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedudukan Pancasila berada di A. Tengah, B. Bawah, C. Paling atas, D. Sejajar dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban yang benar adalah C. Paling atas. 26. Fungsi Pancasila dalam sistem hukum Indonesia adalah A. Sebagai alat pemersatu bangsa saja, B. Sebagai pedoman dalam pembentukan hukum dan perundang-undangan, C. Hanya sebagai simbol negara, D. Sebagai aturan yang bisa diubah sewaktu-waktu. Jawabannya adalah B. Sebagai pedoman dalam pembentukan hukum dan perundang-undangan. 27. Salah satu contoh penerapan nilai Pancasila dalam hukum Indonesia adalah A. Mengabaikan hak asasi manusia, B. Membeda-bedakan suku dan agama, C. Menjamin kebebasan beragama dalam konstitusi, D. Menghapus musyawarah dalam pengambilan keputusan. Jawabannya adalah C. Menjamin kebebasan beragama dalam konstitusi. 28. Apa akibatnya jika suatu peraturan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila? A. Peraturan tersebut tetap berlaku, B. Peraturan tersebut harus direvisi, C. Peraturan tersebut dapat dibatalkan, D. Peraturan tersebut tidak masalah. Jawaban yang benar adalah C. Peraturan tersebut dapat dibatalkan. 29. Pancasila sebagai sumber hukum memiliki sifat A. Dapat diubah sesuai keinginan, B. Berlaku sementara, C. Bersifat tetap dan tidak berubah, D. Hanya berlaku untuk daerah tertentu. Jawabannya yang benar adalah C. Bersifat tetap dan tidak berubah. Nomor 30. Siapa yang bertanggung jawab dalam menjaga Pancasila sebagai sumber hukum? A. Hanya pemerintah, B. Hanya DPR, C. Hanya pengadilan, D. Seluruh warga negara Indonesia. Jawabannya adalah D. Seluruh warga negara Indonesia. Nomor 31.
Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai kepribadian bangsa? A. Hanya sebagai simbol negara. B. Landasan ideologi yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. C. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah. D. Pedoman yang hanya berlaku untuk pejabat negara. Jawabannya adalah B. Landasan ideologi yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. 32. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia melalui A. Sikap individualistis. B. Gotong royong dan musyawarah. C. Menolak perbedaan agama. D. Mengutamakan kepentingan pribadi. Jawabannya adalah B. Gotong royong dan musyawarah. Selanjutnya nomor 33. Bagaimana cara mengamalkan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? A. Memaksakan keyakinan kepada orang lain. B. Mengejek cara ibadah agama lain. C. Menghormati kebebasan beragama. D. Tidak peduli dengan kegiatan keagamaan. Jawabannya adalah C. Menghormati kebebasan beragama. 34. Sila kedua Pancasila mengajarkan tentang A. Keadilan sosial. B. Persatuan Indonesia. C. Kemanusiaan yang adil dan beradab. D. Kedaulatan rakyat. Jawabannya adalah C. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 35. Mengapa Pancasila disebut sebagai kepribadian bangsa Indonesia? A. Karena dibuat oleh negara asing. B. Karena tidak memiliki nilai-nilai luhur. C. Karena hanya berlaku untuk pemerintah. D. Karena mencerminkan jati diri dan karakter bangsa Indonesia. Jawabannya adalah D. Karena mencerminkan jati diri dan karakter bangsa Indonesia. Nomor 36. Contoh penerapan sila ketiga Pancasila adalah A. Mengutamakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. B. Menghargai keberagaman budaya Nusantara. C. Membeda-bedakan suku bangsa. D. Menolak persatuan bangsa. Jawaban yang benar adalah B. Menghargai keberagaman budaya Nusantara. 37. Nilai musyawarah dalam Pancasila terdapat pada sila A. Pertama. B. Kedua. C. Ketiga. D. Keempat. Jawabannya adalah D. Keempat. 38. Bagaimana cara menjaga Pancasila sebagai kepribadian bangsa? A. Mengabaikan nilai-nilai Pancasila. B. Mengganti Pancasila dengan ideologi lain. C. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. D. Hanya memperingati Hari Pancasila. Jawabannya C. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 39. Sila kelima Pancasila mengandung nilai A. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Ketuhanan yang Maha Esa. C. Kemanusiaan yang adil. D. Persatuan Indonesia. Jawabannya adalah A. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 40. Apa fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? A. Sebagai hiasan semata. B. Sebagai panduan hidup dan dasar negara. C. Sebagai aturan yang dapat diubah sewaktu-waktu. D. Sebagai simbol tanpa makna. Jawabannya adalah B. Sebagai panduan hidup dan dasar negara. Nomor 41. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara? A. Hanya sebagai simbol negara. B. Pandangan hidup masyarakat Indonesia. C. Landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. D. Aturan tidak tertulis dalam masyarakat. Jawabannya adalah C. Landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
42. Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi sebagai A. Pembatas kebebasan warga negara, B. Pedoman untuk mencapai tujuan nasional, C. Alat untuk memaksa kehendak pemerintah, D. Simbol persatuan yang bersifat statis. Jawabannya B. Pedoman untuk mencapai tujuan nasional. 43. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila pertama adalah A. Keadilan sosial, B. Nilai kemanusiaan, C. Nilai ketuhanan dan religius, D. Nilai musyawarah. Jawabannya adalah C. Nilai ketuhanan dan religius. 44. Bagaimana cara mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? A. Memaksakan kehendak pada orang lain, B. Menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, C. Mengutamakan kepentingan pribadi, D. Bersikap individualis. Jawabannya adalah B. Menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. 45. Apa fungsi Pancasila sebagai cita-cita bangsa? A. Sebagai tujuan jangka pendek, B. Sebagai simbol semata, C. Sebagai panduan sementara, D. Sebagai pandangan hidup yang ingin diwujudkan. Jawaban yang benar adalah D. Sebagai pandangan hidup yang ingin diwujudkan. 46. Nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan persatuan Indonesia adalah A. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, B. Menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya, C. Mementingkan keuntungan pribadi, D. Memaksakan kehendak pada kelompok lain. Jawabannya B. Menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya. 47. Tantangan dalam pengamalan Pancasila di era modern adalah A. Pengaruh globalisasi dan teknologi, B. Kurangnya fasilitas umum, C. Pertumbuhan penduduk, D. Perubahan cuaca. Jawabannya adalah A. Pengaruh globalisasi dan teknologi. 48. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti A. Hanya sebagai simbol negara, B. Pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, C. Aturan yang bersifat kaku, D. Warisan yang tidak perlu diamalkan. Jawabannya adalah B. Pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 49. Upaya mewujudkan nilai keadilan sosial dalam Pancasila dapat dilakukan dengan A. Membeda-bedakan perlakuan terhadap teman, B. Mengutamakan kepentingan kelompok, C. Berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, D. Bersikap acuh tak acuh. Jawabannya adalah C. Berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Nomor 50. Peran pemuda dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila adalah A. Bersikap pasif dalam kegiatan sosial, B. Menjadi generasi penerus yang mengamalkan nilai Pancasila, C. Mengabaikan tradisi budaya, D. Menolak kemajuan teknologi. Jawabannya adalah B. Menjadi generasi penerus yang mengamalkan nilai Pancasila. Demikianlah latihan soal PKN kelas 8 bab 1 kali ini. Selamat belajar, semoga sukses dan bisa mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.